Film dibuka dengan hayalan seorang mantan marinir bernama Jack Sully yang membayangkan ia terbang melewati hutan hijau dan hidup bebas, tetapi berbanding terbalik dengan kehidupan nyatanya, di mana ia hidup dengan kesusahan dan keputusasaan karena ia kehilangan kemampuan berjalan akibat cedera parah pada kakinya, dan kini ia hanya bisa duduk di kursi roda. Meski begitu, Jack tidak menyerah dan tak mau dikasihani. Suatu hari di sebuah bar, ia menolong seorang wanita yang diganggu oleh seorang pria. Namun aksinya justru membuat keributan dan pihak bar pun mengusirnya. Di luar bar, Jack didatangi dua orang petugas. Mereka membawa kabar di mana saudara kembarnya bernama Tommy Sully telah tewas. Jack pun menghadiri prosesi kremasinya. Tak sanggup menahan kesedihan saat melihat tubuh saudaranya telah terbujur kaku, di mana Tommy dibunuh oleh penjahat jalanan. Karena Jack memiliki genetik yang sama persis, pihak perusahaan menawarkan pekerjaan kepadanya untuk menggantikan posisi Tommy dalam sebuah proyek besar. Pekerjaan itu menjanjikan bayaran yang banyak dan cukup untuk biaya operasi pemulihan kakinya. Tanpa banyak pilihan, Jack pun menyetujuinya. Hingga beberapa waktu kemudian, Jack dikirim pergi keluar angkasa, menuju sebuah dunia asing bernama Pandora. Atmosfer di Pandora sangat beracun bagi manusia, hingga mereka hanya bisa bernapas menggunakan alat bantuan khusus. Pesawat lalu membawa Jack mendarat di situs pertambangan yang sangat besar. Setelah mendarat, Jack melihat ribuan manusia yang bekerja di pertambangan, puluhan alat berat, dan pasukan militer bersenjata lengkap. Di suatu ruangan, seorang komandan bernama Miles memberi pengarahan kepada para karyawan baru. Dia menjelaskan bahwa Pandora penuh dengan bahaya. Predator di sana jauh lebih mematikan daripada yang ada di bumi. Namun yang paling menantang adalah penduduk asli Pandora itu sendiri, yaitu bangsa humanoid berwarna biru setinggi 3 meter yang disebut Na'vi. Mereka kuat, cerdas, dan hidup selaras dengan alam. Jack pun kemudian bertemu Norm, seorang peneliti yang dulunya adalah rekan kerja mendiang Tommy. Keduanya dipilih untuk program Avatar ini, yaitu proyek genetika yang menggabungkan DNA manusia dengan DNA Na'vi, sehingga bisa menciptakan tubuh buatan yang mirip dengan penduduk lokal di sana, dengan menggunakan teknologi kapsul khusus, sehingga pikiran manusia dapat dipindahkan untuk mengendalikan Avatar itu. Karena DNA Jack identik dengan Tommy, maka ia bisa memakai tubuh yang semula dibuat untuk Tommy. Di hari pertama bekerja, Jack diminta membuat video laporan setiap harinya untuk mengetahui perkembangan penelitian ini. Jack kemudian bertemu dengan Dr. Grace Agustin, yaitu pimpinan proyek ini. Namun Grace seperti kurang antusias ketika melihat Jack, karena tubuh Jack yang cacat dan tidak adanya pengalaman. Lalu ia menemui Parker, kepala administrasi pertambangan. Grace protes mengapa Parker mengirim orang cacat untuk ikut bergabung dengannya. Parker menjawab, mereka tidak bisa membuat avatar baru dengan biaya yang sangat mahal. Beruntung Tommy memiliki saudara kembar yaitu Jack. Parker meminta Grace untuk fokus pada tugasnya menggunakan avatar untuk membujuk penduduk lokal Pandora agar mempercayai manusia dan mereka bisa melakukan pertambangan dengan tenang. Parker memperlihatkan potongan mineral yang bernama unobtainium yang hanya ada di planet ini. Batu itu berharga 20 juta dolar per kilogramnya. Parker mengancam jika bangsa Na'vi tidak tunduk maka Parker terpaksa menggunakan jalur kekerasan. Keesokan harinya Jack akan mencoba memasuki tubuh avatarnya. Saat kesadarannya berpindah, ia kaget sekaligus senang, di mana tubuh barunya yang sehat, kuat, dan bisa berlari bebas. Setelah sekian lama terkurung di kursi roda, kini ia merasakan kembali nikmatnya berjalan bahkan berlari. Sorry, come on. Jack pun bertemu dengan Dr. Grace dalam tubuh avatarnya. Karena hari sudah mulai gelap, para avatar itu kemudian masuk ke dalam pondok. Saat avatar Jack tertidur, tiba-tiba kesadaran Jack kembali ke tubuh aslinya yang cacat. Jack kemudian bertemu dengan Trudy, seorang pilot yang bekerja di pertambangan. Trudy mengantar Jack untuk bertemu dengan Miles, di mana Miles menawarkan kesepakatan. Jika Jack mau menyusup ke tengah-tengah suku Na'vi dan memberikan informasi tentang mereka, maka ia akan memberinya kaki baru untuk Jack. Tawaran itu pun membuat Jack bimbang, namun akhirnya ia setuju. Keesokan harinya Jack dan yang lainnya pergi menaiki helikopter. Jack melihat aneka hewan-hewan buas yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda dari binatang yang ada di bumi.
Sesampainya di dalam hutan, Grace mengajak Jack dan yang lain menuju bangunan rusak yang dahulu dia gunakan sebagai sekolah untuk para napi. Di tengah hutan, Grace melakukan penelitian dan menemukan jika tanaman di hutan ini seperti memiliki aliran listrik yang terhubung antara satu pohon dengan pohon lainnya. Sementara Jack memilih menjelajah ke dalam hutan. Di sana Jack bertemu dengan sekelompok hewan buas bernama Hammerhead. Grace menyuruh Jack untuk tenang, dan tiba-tiba Hammerhead itu pun pergi, namun bukan karena takut oleh Jack, melainkan karena muncul hewan buas lain yang bernama Thanator. Run! Definitely run! Grace pun menyuruh Jack untuk berlari. Thanator lalu mengejar Jack hingga masuk ke dalam hutan. Thanator itu membawa senjata milik Jack. Jack yang panik lalu melompat ke dalam air terjun untuk menyelamatkan diri. Jack yang selamat dari kejaran Thanator kemudian masuk ke dalam hutan. Terlihat seorang napi wanita sedang mengintai Jack. Saat napi itu hendak memanah Jack, sebuah benih suci terbang dan menempel di ujung panahnya. Napi itu pun mengira jika ini adalah sebuah pertanda, sehingga ia mengurungkan niatnya. Malam harinya, Jack membuat penerangan dengan obor. Namun hal itu malah menarik perhatian puluhan serigala hutan dan menyerangnya. Tiba-tiba muncul napi tadi menolong Jack. Napi itu menghajar para serigala hutan dengan busurnya. Kemudian pembunuh serigala hutan yang sedang sekarat dan berdoa untuk arwahnya. Jack kemudian berterima kasih, namun napi itu malah marah dan menyalahkan Jack. Napi itu ternyata bisa berbahasa manusia. Napi itu menyalahkan Jack karena telah mengganggu ketenangan makhluk hutan. Akibatnya banyak serigala hutan yang terpaksa mati karenanya. Jack pun minta maaf. Jack kemudian bertanya kenapa ia menyelamatkan hidupnya. Napi itu menjawab kalau Jack memiliki hati yang murni, namun Jack cerobos seperti anak kecil. Akhirnya Jack mengikuti napi itu yang diketahui bernama Neytiri. Awalnya ia ingin mengusir Jack, tapi kaget ketika melihat banyak benih suci menempel pada tubuh Jack. Ia menganggap itu sebuah pertanda dari Eywa. Napi itu kemudian mengajak Jack untuk ikut dengannya. Di tengah perjalanan Jack tiba-tiba diserang oleh sesuatu dan muncul beberapa napi lain dan mengarahkan senjata kepadanya. Mereka dipimpin oleh Sutey. Neytiri menyampaikan jika dia melihat benih suci menempel di tubuh Jack dan itu pasti sebuah pertanda. Kemudian mereka membawa Jack ke sebuah pohon besar tempat tinggal bangsa napi klan Omaticaya. Di dalam rumah pohon, Neytiri membawa Jack menghadap ketua klan yang ternyata ayahnya sendiri, yang bernama Eitukan. Neytiri lalu menyampaikan jika dia telah melihat benih suci menempel di tubuh Jack. Kemudian ibu Neytiri yang bernama Moat, yang merupakan seorang ahli spiritual di suku tersebut, datang dan memeriksa Jack. Moat meyakini jika Jack tidak memiliki niatan yang buruk. Eitukan pun bersedia menerima Jack untuk tinggal, dan Neytiri ditugaskan untuk mendampingi Jack dan mengajarkan semua kebudayaan mereka. Jack kemudian diajak makan malam bersama. Setelah itu Neytiri mengantar Jack menuju tempat tidurnya. Setelah Avatar itu tidur, maka tubuh asli Jack pun terbangun. Jack memberitahu Grace jika dia telah berhasil masuk ke dalam suku Omaticaya. Jack pun langsung mendapat pujian dari Grace. Ia tidak menyangka jika klan Omaticaya akan menerimanya. Jack kemudian melaporkan apa yang dialaminya kepada Miles. Miles sangat puas dengan laporan ini. Parker lalu menunjukkan jika tanah di bawah pohon rumah klan Omaticaya ternyata memiliki kandungan unobtainium yang sangat banyak. Parker ingin Jack membujuk klan Omaticaya untuk pindah dari sana. Jack pun menjawab bagaimana jika klan Omaticaya menolak. Parker berkata jika mereka menolak, dia akan menggunakan cara kasar untuk mengusir mereka. Dan Parker memberi Jack waktu 3 bulan untuk melakukan tugasnya. Keesokan harinya Jack bersiap-siap masuk kembali ke dalam kapsul. Grace meminta Jack untuk berhati-hati karena Neytiri dan Sutey sudah dijodohkan dan mereka berdua akan menjadi pemimpin klan Omaticaya berikutnya. Kemudian terlihat Neytiri yang sedang mengajari Jack cara menunggangi kuda. Neytiri menyuruh Jack menempelkan ujung saraf kuda dengan ujung saraf miliknya yang berada di ujung rambut. Setelah tersambung, hal itu menciptakan sebuah ikatan, di mana Jack bisa merasakan semua organ tubuh kuda tersebut. Malam harinya, Jack melaporkan struktur rumah pohon klan Omaticaya pada Miles dan Parker. Anak buah Grace bernama Max yang melihatnya langsung melapor kepada Grace. Keesokan harinya, Grace yang marah berkata kepada Jack kalau dia tidak ingin penelitiannya diganggu oleh Miles dan Parker. Grace mengajak Jack dan yang lain untuk memindahkan penelitian mereka sementara di camp yang ada di Gunung Haleluya.
Mereka pun terbang menuju Gunung Haleluya. Saat hampir sampai, sistem navigasi helikopter pun mulai terganggu karena di sana pusat energi yang sangat kuat. Kemudian mereka mendarat di camp penelitian yang mereka tuju. Di dalam camp, Jack melihat beberapa foto kenangan saat Grace menjadi seorang guru para navi. Grace selalu menyuruh Jack kembali masuk ke dalam kapsul. Di atas rumah pohon, Neytiri mengajak Jack menemui peliharaannya yang bernama CJ. Ia adalah seekor ikan yang memiliki bentuk seperti naga di bumi. Ikran ini tidak seperti kuda. Ikran hanya mau terbang dengan satu orang saja seumur hidupnya. Dan jika Jack sudah siap, Neytiri akan mengantar Jack memilih ikrannya sendiri. Waktu berlalu di mana Jack telah menghabiskan hari-harinya untuk mempelajari budaya Navi bersama Neytiri. Jack lalu mengajak Grace untuk kembali menjadi seorang guru di sana. Neytiri memberitahu Jack kalau semua kehidupan yang ada di sana adalah pinjaman dari Eywa. Setelah mereka meninggal, roh mereka akan dikembalikan kepada Eywa. Pada suatu hari, Neytiri melihat cara Jack berburu. Jack membunuh buruannya dan berdoa untuk roh hewan yang telah ia buru. Seperti layaknya seorang navi, Neytiri pun merasa inilah saatnya. Jack kemudian diantar Sutey berkuda menuju pegunungan Haleluya. Mereka naik ke atas bebatuan yang tergantung dan melompat meraih akar-akar yang menjuntai. Di sana Jack bersiap untuk memilih satu ikran yang akan menjadi tunggangannya. Jack kemudian berjalan mendekati sarang ikran. Terlihat puluhan ikran liar berada di sana. Neytiri menyuruh Jack mencari ikran yang cocok dengannya. Jack pun bertanya ciri-ciri ikran yang cocok seperti apa. Neytiri menjawab, ikran yang cocok dengan Jack adalah ikran yang mencoba ingin membunuhnya. Jack pun berjalan menghampiri satu persatu, namun ikran-ikran itu malah terbang meninggalkannya. Hingga akhirnya Jack menemukan satu ikran yang tidak terbang. Ikran itu menatapnya tajam dan ingin menyerang Jack. Jack pun berhasil menaikinya, namun ikran itu menghempaskannya. Jack pun bangkit dan kembali menaikinya. Dengan susah payah, Jack berhasil mengikat mulutnya dan membuat ikatan hingga secara tiba-tiba, ikran itu langsung tunduk pada setiap perintah Jack. Jack pun langsung mengajak ikran itu terbang bersamanya. Kemudian Neytiri menyusul hingga Jack dan Neytiri terbang bersama mengelilingi pegunungan Haleluya. Jack pun bisa terbang membentuk formasi dengan para napi yang lain. Neytiri lalu mengajak Jack terbang melintasi tempat suci para napi yang disebut Aibet Raya Ramunam. Dari atas Jack dapat melihat Tree of Soul yang merupakan pohon yang paling disucikan oleh para napi. Di dalam camp, Grace memberitahukan kalau Aibet Raya Ramunam dianggap tempat paling suci oleh para napi. Grace mendeteksi adanya aktivitas biologis yang sangat unik di tempat itu. Keesokan harinya saat sedang terbang menaiki ikran, Jack dan Neytiri dikejar oleh Toruk, yaitu naga buas raksasa penguasa langit Pandora. Supaya Jack dan Neytiri kabur menghindari kejaran hingga masuk ke dalam hutan. Neytiri bercerita dahulu leluhurnya adalah seorang Toruk Makto, atau orang yang bisa mengendalikan Toruk. Toruk Makto sangatlah dihormati hingga mampu menyatukan semua klan. Tak terasa 3 bulan sudah berlalu Jack menjadi seorang navi. Di dalam tambang, Miles menemui Jack karena Jack belum bisa membujuk klan Omaticaya untuk pindah. Jack meminta satu kesempatan lagi. Jack yakin bisa membujuk klan Omaticaya untuk meninggalkan rumah pohon mereka. Keesokan harinya klan Omaticaya melakukan upacara penerimaan Jack. Dan secara resmi Jack sudah menjadi bagian dari klan Omaticaya. Malam harinya, Neytiri mengajak Jack menuju Tree of Voices dan menempelkan sarapnya pada batang Tree of Voices. Secara ajaib, Jack bisa mendengar suara roh para leluhur Navi. Neytiri memberitahu jika Navi meninggal maka rohnya akan bersama Eywa. Suara mereka masih bisa terdengar dengan perantara Tree of Voices ini. Neytiri berkata kalau saat ini Jack sudah resmi menjadi pemuda klan Omaticaya dan Jack akan memilih seorang wanita yang akan menjadi pendamping hidupnya. Jack lalu menjawab kalau dia sudah memilih wanita itu sejak lama. Wanita yang Jack maksud adalah Neytiri. Dan ternyata Neytiri juga diam-diam menyukai Jack. Mereka berdua akhirnya mengikat janji dan menikah di bawah Tree of Voices. Keesokan paginya Neytiri terbangun dan melihat bulldozer bergerak ke arahnya. Di tempat lain, Jack masih sarapan dan belum masuk ke dalam kapsul. Neytiri tidak bisa apa-apa melihat bulldozer itu menghancurkan Tree of Voices. Setelah Jack masuk ke dalam kapsul, tubuh avatar Jack kembali bangun. Jack terkejut melihat banyak bulldozer menghancurkan hutan. Jack kemudian naik dan menghancurkan salah satu kamera bulldozer. Menyadari Jack yang melakukan aksi itu, Miles marah dan membawa pasukannya menuju Gunung Haleluya. Di tempat lain, Eitukan menyuruh Sutey memimpin peperangan melawan umat manusia.
Jack dan Grace berusaha menghentikan mereka karena percuma melawan mereka pasti akan kalah. Mendengar itu, Sutey malah emosi ditambah-tambah dia tahu jika semalam Neytiri telah menikah dengan Jack. Mereka berdua pun bertarung dan Jack berhasil mengalahkan Sutey. Di tempat lain, Miles dan pasukannya masuk ke kamp penelitian Grace di pegunungan Haleluya. Miles selalu mematikan kapsul kontrol milik Grace dan Jack. Di kantor pertambangan, Grace menyuruh Parker menghentikan semua ini. Parker telah menghancurkan salah satu pohon yang memiliki pengaruh energi yang luar biasa. Grace menyebut kalau pohon-pohon itu mampu mengirim sinyal komunikasi secara elektrokimia antara akar-akar pohon di sekitarnya, mirip seperti neuron di otak manusia. Namun Parker tidak percaya dan menganggap Grace sudah gila. Miles selalu membuka video laporan milik Jack yang menyebut jika klan Omaticaya tidak akan mau pindah dari rumah pohon mereka. Dan karena informasi ini, Miles dan Parker memutuskan untuk menghancurkan pohon raksasa rumah klan Omaticaya. Malam harinya, terjadi penyerangan klan Omaticaya terhadap salah satu lokasi tambang. Hal itu membuat Miles semakin marah. Trudy memberitahu Grace dan Jack bahwa serangan akan dimulai. Mereka berdua lalu menemui Parker dan meminta Parker menunda serangan ini. Grace dan Jack meminta kesempatan untuk kembali masuk ke dalam tubuh avatar mereka untuk memperingatkan penduduk Omaticaya agar mereka mau pindah. Parker pun bersedia, namun dia hanya memberi waktu 1 jam saja. Setelah kembali ke dalam tubuh avatar, Jack menyuruh semua klan Omaticaya untuk pergi karena ada pesawat-pesawat manusia yang akan menghancurkan rumah pohon mereka. Namun para napi itu tidak percaya. Jack lalu berkata jujur jika dia sudah tahu hal ini sebelumnya. Jack sengaja menjadi bagian klan Omaticaya agar jika saatnya tiba mereka bisa mempercayainya. Namun hal ini malah membuat Neytiri marah. Jack ingin mereka segera pergi, namun mereka malah mengikat Jack dan Grace dan menganggap mereka berdua adalah pengkhianat. Di luar, puluhan pesawat yang dipimpin oleh Miles bergerak mendekati rumah pohon. Grace dan Jack menyuruh klan Omaticaya untuk pergi, namun mereka tak peduli. Miles kemudian menembakkan gas air mata. Klan Omaticaya malah melawan dengan menembakkan anak panah ke arah pesawat. Miles lalu mulai menembakkan rudal-rudalnya ke arah pohon. Para napi klan Omaticaya pun berlarian ketakutan. Moat yang sadar kemudian melepaskan ikatan Grace dan Jack, dan Moat meminta Jack menolong mereka. Kemudian para napi kabur ke dalam hutan, sementara pasukan Miles masih mengepung rumah pohon klan Omaticaya. Trudy yang tidak setuju memilih untuk pergi meninggalkan lokasi. Karena serangan yang bertubi-tubi, akhirnya rumah pohon raksasa itu pun tumbang. Neytiri lalu melihat ayahnya yang tewas tertusuk serpihan pohon. Jack mencoba mendekatinya, namun Neytiri menyuruh Jack untuk pergi. Di dalam kantor, Jack dan Grace pun dibangunkan kembali. Tubuh avatar Grace yang tak sadarkan diri dibawa oleh klan Omaticaya, sedangkan tubuh avatar Jack ditinggalkan begitu saja. Malam harinya, Trudy dan Max masuk ke dalam ruangan tahanan untuk membebaskan Grace dan yang lain. Trudy mengajak mereka pergi menaiki helikopter. Jack menyuruh Max tetap tinggal di markas untuk menjadi mata-mata yang bisa dipercaya. Mereka pun berusaha terbang menggunakan helikopter. Miles mencoba menembaki mereka namun sia-sia. Akhirnya mereka lolos, namun sial Grace terkena tembakan di perutnya. Kemudian mereka mengambil bunker kamp penelitian dan membawanya ke tengah hutan dekat tempat suci di pusat pegunungan Haleluya. Jack memiliki ide untuk menolong Grace yang sekarat. Mereka pun akhirnya tiba di pegunungan Haleluya. Setelah mendaratkan helikopter, Jack langsung masuk ke dalam tubuh avatarnya yang saat ini ada di dekat runtuhan rumah pohon. Setelah tubuh avatar Jack terbangun, Jack ditemui oleh ikran miliknya. Jack pun terbang menuju suatu tempat. Ternyata Jack mengincar Toruk. Dia akan mempertaruhkan nyawa untuk menjadi seorang Toruk Makto. Di dalam tempat suci, semua anggota klan Omaticaya sedang berdoa. Tiba-tiba muncul bayangan Toruk datang ke sana, di mana Toruk itu dikendalikan oleh Jack. Dan ternyata Jack sudah berhasil menjadi seorang Toruk Makto. Semua orang pun terpana seakan-akan tak percaya. Jack meminta Sutey yang saat ini sudah menjadi pimpinan klan untuk membantu menyelamatkan nyawa Grace. Karena menghormati seorang Toruk Makto, Sutey pun bersedia. Malam itu juga, Jack membawa tubuh Grace yang sekarat di bawah Tree of Soul. Moat yakin dengan bantuan Eywa, mereka bisa mentransfer jiwa Grace ke dalam tubuh avatarnya secara permanen. Upacara pun dimulai, namun Grace yang sudah tidak kuat akhirnya tewas. Grace tidak bisa diselamatkan. Jiwa Grace saat ini ada bersama Eywa. Jack pun tak kuasa menahan kesedihan. Jack yang marah kemudian bangkit. Jack mengajak semua anggota klan untuk berdiri dan melawan. Jack yang seorang Toruk Makto akan mengajak klan-klan lain berperang membantu klan Omaticaya. Jack dan Neytiri pun langsung naik Toruk pergi ke segala penjuru mata angin menemui beberapa klan yang ada di Pandora. Karena menghormati Toruk Makto, klan lain pun bersedia membantu klan Omaticaya. Dari klan berkuda sampai klan pengendara ikran di ujung pantai, mereka bersedia bertempur bersama Toruk Makto.
Ribuan orang pun berkumpul di Arbet Raya Ramunam. Di pertambangan, Miles mendeteksi adanya pergerakan. Ia yakin mereka sedang merencanakan penyerangan, dan ia akan menyerang para napi itu lebih dulu sebelum kekuatan mereka bertambah kuat. Max selalu melaporkan kepada Jack jika Miles dan pasukannya sedang dalam perjalanan menuju Arbet Raya Ramunam dan membawa semua peledak yang mereka miliki. Malam harinya Jack pergi ke pohon Tree of Soul. Jack bercerita kepada Ewa jika di bumi sudah tidak ada lagi tanaman. Jack tidak ingin manusia melakukan hal yang sama di planet Pandora, dan Jack ingin Ewa membantunya. Neytiri kemudian datang dan berkata jika Ewa tidak memihak siapapun. Keesokan paginya pasukannya dipimpin oleh Miles tiba di pegunungan Haleluya. Serangan akan dilaksanakan dari darat maupun udara. Untuk beberapa saat masih tidak terlihat adanya pergerakan, namun tiba-tiba dari bawah pasukan berkuda menyerang di darat. Di atas, Jack yang memimpin pengendara ikran menyerang dari udara, hingga terjadi pertempuran hebat antara bangsa napi dan manusia. Banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Ledakan terjadi di mana-mana. Rudy membantu menyerang Miles, namun Miles berhasil membalas dan menghancurkan pesawat Rudy. Neytiri pun turun ke bawah karena ikran miliknya mati. Di atas, Sutei terkena tembakan saat menyerang manusia. Dan di bawah, Neytiri yang putus asa berniat menyerang sendirian. Namun tiba-tiba ribuan hewan datang muncul menyerang manusia. Neytiri melihat hewan-hewan buas itu tidak menyerangnya. Mereka hanya menyerang manusia. Ternyata Ewa mengabulkan doa Jack semalam. Di atas terlihat ribuan ikran terbang menyerang para pesawat. Menyadari Miles akan menjatuhkan bom, Jack melompat ke atas pesawat dan melemparkan bom di sana. Pesawat itu pun bergerak tak terkendali dan akhirnya terjatuh dan hancur berkeping-keping. Jack lalu melanjutkan menyerang pesawat yang dinaiki Miles. Jack berhasil menghancurkan pesawat itu dan membuatnya jatuh, namun Miles berhasil masuk ke dalam robot dan menyelamatkan diri. Di bawah, Miles yang emosi bergerak mendekati camp. Dari belakang, Neytiri datang dengan menaiki Thanator. Neytiri berusaha menghentikan Miles, namun Miles berhasil menangkap dan membunuh Thanator hingga menimpa tubuh Neytiri dan membuatnya sulit untuk bergerak. Saat Miles akan membunuh Neytiri, Jack datang dan menyerang. Mereka berdua bertarung dengan sengit hingga Jack berhasil menghancurkan kaca pelindung robot Miles. Miles kemudian menghancurkan camp berniat membunuh tubuh asli Jack. Jack pun berusaha keras menghentikannya. Karena kaca pelindung camp telah hancur, tubuh asli Jack pun kesulitan untuk bernapas. Di saat tubuh Jack yang sudah tak berdaya, dari belakang Neytiri memanah tubuh Miles hingga berkali-kali dan Miles pun tewas. Melihat avatar Jack sudah tak sadarkan diri, Neytiri pun lalu masuk ke dalam camp menolong tubuh asli Jack yang kesulitan bernapas, dan Jack pun berhasil diselamatkan. Jack dan Neytiri kemudian mendekati tubuh Sutei yang sekarat. Sutei ingin Jack membunuhnya, dengan begitu Jack akan bisa menggantikan posisinya sebagai pemimpin klan. Awalnya Jack menolak, namun Sutei memaksanya. Dengan berat hati Jack pun membunuh Sutei. Keesokan harinya bangsa napi mengusir para manusia untuk pergi dari planet Pandora. Jack lalu melepaskan Toru kembali ke alam bebas. Malam harinya Jack merekam video laporan untuk terakhir kalinya. Malam itu juga tubuh Jack dan avatarnya dibaringkan di bawah pohon Tree of Soul. Mereka melakukan upacara untuk memindahkan jiwa Jack ke dalam tubuh avatarnya secara permanen. Dan film pun berakhir. Film ini memberikan kita pelajaran besar. Keserakahan manusia terhadap alam bisa menghancurkan segalanya. Pandora hanyalah cerminan bumi kita itu sendiri. Jika kita terus merusak lingkungan demi keuntungan semata, bukan tidak mungkin nasib bumi akan sama. Itulah Sob alur cerita film kita kali ini. Dan semoga kalian suka. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, serta tulis kritik dan saran di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.